Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nipur Jennifer Putri Aryadi. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi teknologi basis data, yakni replikasi satu arah. Untuk yang pertama itu, pengertian dari replikasi. Nah, replikasi sendiri merupakan suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data, serta objek-objek database dari satu database ke database lain. Selain itu juga, replikasi melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Nah, dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal serta internet. Replikasi ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama itu replikasi satu arah atau master to slave, dan juga replikasi dua arah atau master to master. Nah, di replikasi satu arah ini merupakan replikasi yang dimulai dari server A lalu menuju ke server B, namun tidak bisa sebaliknya. Nah, yang dimaksud di sini itu untuk di master itu ketika kita melakukan perubahan pada data, perubahan tersebut akan terlihat pada slave. Namun ketika kita melakukan perubahan atau mengotak-atik data pada slave, perubahan yang kita lakukan di slave tidak akan terlihat pada master. Kemudian untuk yang replikasi dua arah itu merupakan replikasi yang dimulai dari server A lalu menuju server B dan bisa sebaliknya. Jadi data itu bisa diakses baik dari master yang pertama maupun master yang kedua. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung aja menuju ke proses eksekusinya. Oke, kita langsung aja untuk langkah pembuatan replikasi satu arahnya. Nah, yang kita perluin itu yang pertama ada exam, kemudian command prompt dan juga VirtualBox. Nah, di dalam VirtualBox ini kita perlu install Windows yang install Windows 7, dan di Windows 7 ini juga install exam dan gitu. Oke, jadi kita langsung aja untuk langkah pembuatan dari replikasi satu arahnya. Yang kita perluin itu ada Oke, kita langsung aja untuk pembuatan dari replikasi satu arahnya. Untuk yang kita perluin itu yang pertama ada exam, kemudian command prompt nanti untuk menjalankan query-nya, dan juga VirtualBox. Nah, di VirtualBox ini kita perlu install Windows 7 yang bakalan berperan sebagai server slave-nya. Nah, di dalam Windows 7 ini kita juga install exam, ngaktifin command prompt dan juga firewall. Nah, sebelumnya itu untuk di server masternya kita juga setting untuk firewallnya itu di turn off semua, kemudian examnya diaktifin. Untuk di bagian MySQL-nya di start. Sama halnya juga untuk di server slave-nya di Windows 7 di VirtualBox-nya itu examnya kita aktifin di start, kemudian firewall-nya juga di turn off. Posisinya bakalan seperti ini. Kembali lagi untuk ke server masternya terlebih dahulu. Kita selanjutnya mencari file my ini di folder exam yang ada di file kalian. Jadi mencari folder exam dulu, baru masuk ke folder MySQL, cari folder bin, lalu ketik aja di sini file my ini. Nah, kalian klik file my ini. Kemudian di bagian sini di bawah MySQLD ini kalian perlu menambahkan 4 baris sintaks yang bakalan dibutuhin untuk proses replikasinya.
Nah, 4 sintaks itu di sini aku bacain aja. Itu ada logbin sama dengan MySQL min-bin, kemudian server min-id sama dengan 1, inodb flash log ether xcommit sama dengan 1, dan sync bin log sama dengan 1. Nah, untuk server id sama dengan 1 ini kita juga bakalan set nantinya di server slave-nya. Jika server id di sini itu nilainya 1, maka di server slave itu tidak boleh sama menggunakan nilai 1. Harus menggunakan nilai yang selain 1, misalnya 2, 3, atau yang lainnya selain 1. Jadi ini ditambahin dulu di di file my ini. Kemudian di save aja sebelum di close. Dan kita bakalan langsung ke command prompt-nya aja. Oke, untuk yang pertama itu kita bakalan cek IP dari server master dan juga server slave-nya. Aku bakalan cek di sini menggunakan perintah ipconfig. Nah, untuk server masternya itu IP-nya adalah 192.168.1.56.1. Ini bakalan kita pakai untuk proses replikasi satu arahnya nantinya pada proses di server slave-nya. Kemudian kita coba untuk cek juga di server slave-nya. Kita buka command prompt ipconfig. Nah, IP dari server slave-nya itu ada di sini, yakni 192.168.56.2. Oke, kita save dulu. Kita lanjut ke server masternya. Oke, setelah mengetahui IP dari kedua server master dan slave, kita langsung aja masuk ke MySQL-nya. Gunakan perintah ini, ketik aja cd exam MySQL bin. Kemudian MySQL Oke, di sini udah masuk ke MariaDB. Kita langsung aja untuk mulai pembuatan usernya menggunakan query grand replication slave on bintang, kemudian nama, sebelumnya kasih itu petik 1 gen, kemudian add petik 1 lagi, kita masukin IP dari server slave-nya, yaitu 192.168.562. Kita masukin 192.168.562. Kemudian petik lagi, petik 1 identified by nama tadi, titik, koma. Kemudian kita coba. Oke, query-nya oke. Langsung aja lanjut ke query flash privilege. Query oke, kemudian langsung ke show master
status. Nah, untuk show master status ini dia bakalan nampilin file yang kita bakalan butuhin untuk proses replikasinya. Nah, file ini bakalan kita pakai di server sleeve di VirtualBox tadi. Untuk penjelasan yang di sini itu grand replication sleeve on to gen ini maksudnya itu pemberian akses pembuatan sleeve pada username gen di IP server sleeve-nya itu 192.168.56.2 identified atau passwordnya itu pakai gen. Oke, langsung aja masuk ke VirtualBox di server sleeve-nya. Kita mulai seperti yang tadi juga. Kita masuk ke MySQL-nya dulu. cd kemudian exam MySQL/bin MySQL u root. Oke, jadi sebelumnya itu kita harus ngasih query stop slave dimana itu mencegah ada slave lain yang masih aktif. Nah, sebelum ini kita udah masuk ke MySQL-nya. Kita stop slave dulu. Query oke. Reset all. Untuk menghindari adanya slave yang masih hidup. Query oke. Jadi kita langsung aja untuk mulai konfigurasinya. Gunakan query change master to master host sama dengan untuk sama dengan ini kita masukin IP dari server masternya yaitu 192.168.56.1. Yang sebelumnya itu kita juga pakai IP dari server slave-nya di sini. Sekarang kita pakai IP dari server masternya untuk di server slave. Jangan lupa petik 1 di atasnya 192.168.56 kemudian 1 koma, pastikan udah bener 192.168.561 oke. Lanjut, kemudian master user yang udah kita buat tadi itu gen koma, ini bakalan sesuai sama yang udah dibuat tadi. Di sini ini master usernya, kemudian ini adalah master password. Lanjut aja, master password, petik di atasnya, lanjut koma, master log file. Master log file itu yang merupakan hasil dari master status yang infonya ditampilin tadi, yaitu master log file yang ini. Kita masukin MySQL min-bin 00009, kemudian setelahnya itu baru kita masukin position. Jadi master log file itu adalah MySQL min-bin 00009. Petik di atasnya, kemudian
SQL bin titik 00000, nolnya tadi 5, 1, 2, 3, 5, kemudian 9, ketik lagi baru koma, lanjut master log post atau positionnya itu sama dengan, kita lihat lagi, 701. Titik koma. Oke, ini udah bener, lanjut enter, query oke. Kita langsung aja start slave-nya, kita mulai. Query oke, kemudian selanjutnya itu show slave status. Tanda per G titik koma. Oke, di sini udah berhasil melakukan replikasi. Jadi di sini bisa terlihat waiting for master to send event. Jadi dia bakalan server slave ini bakalan nunggu kegiatan apa aja yang dilakuin di server masternya. Bakalan tampil juga di server slave. Oke, untuk mulainya itu untuk kita tes, kita bakalan buat database di server masternya. Oke, langsung aja create database. Database DB replikasi. Misalnya, kemudian titik koma, query oke, lanjut kita cek show database, koma. Oke, jadi di sini udah masuk DB replikasinya. Oke, setelah create database di master, kita bakalan cek juga database yang udah dibuat itu dalam slave. Show database. Oke, untuk database yang udah dibuat di master itu udah kelihatan di slave. Kita balik lagi ke master untuk coba buat create tabel. Kemudian untuk isiannya itu ID, name, tipe data integer, ini dengan 11, kemudian name varchar 100. Query oke. Untuk selanjutnya itu kita bakalan show tabelnya apakah udah exist. Tabel yang udah dibuat itu udah kelihatan di masternya. Lalu kita insert data, insert into db name values, ID 1, name-nya bebas aja, kurung tutup, kemudian titik koma. Oke,
Oke, query oke, kita coba cek lagi. Select from tb name. Untuk datanya itu udah masuk. Kita coba cek di sleeve-nya. Select from tb name. Oke, di sleeve-nya juga udah kelihatan data yang udah di-insert pada DB yang udah dibuat tadi. Jadi kita coba juga untuk insert data lewat sleeve. Insert into DB name values itu isinya dua, kemudian nama, Oke, berhasil menambahkan data di sleeve. Kita coba cek lagi. Select from tb name. Oke, untuk datanya itu udah masuk di sleeve-nya. Kita coba cek di master apakah data yang dimasukkan dari sleeve itu udah kelihatan. Select from tb name. Oke, untuk di masternya itu nggak kelihatan karena replikasi satu arah itu cuman bisa data itu cuma bisa diakses dari salah satu servernya, yaitu server master, dan di sleeve itu bisa memasukkan data, tapi data yang dimasukkan itu tidak akan terlihat atau tampil di masternya. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini. Apabila ada salah kata atau kekurangan materi, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan terima kasih.